Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi denganku Fikri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi dalam video ketiga. Yang kali ini kita akan membahas tentang jurnalistik dan berita. Oke, pada kesempatan kali ini aku pakai buku Jurnal KPI Introduction Program. Peran insan media yang berkomitmen dan berkompeten dalam mewujudkan media yang unggul. Ini buku dari Aku Ikut UKM dan dikasih buku ini. Buku ini sangat bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas. Apa sih jurnalistik itu? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Oke, jurnalistik itu berasal dari kata jurnal. Itu bahasa Belanda yang berarti harian atau hari, setiap hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya yang menyangkut kewartawanan dan pesurat kabaran. Kemudian ada beberapa pendapat dari banyak tokoh, tapi nggak usah disebutkan. Kita langsung ke kesimpulannya saja, guys. Apa sih kesimpulan dari jurnalistik? Dapat disimpulkan bahwa jurnalistik itu adalah kegiatan dalam berkomunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasannya mengenai berbagai peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dapat juga diartikan sebagai bidang profesi yang berusaha menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari secara periodik atau berkala dengan menggunakan sarana media massa yang ada. Nah, berarti di sini jurnalistik itu yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita dengan menggunakan sarana media massa yang ada. Bisa itu surat kabar, TV, radio, majalah, tabloid, dan sebagainya. Pada tahun ini atau masa sekarang, jurnalistik itu udah diperbarui lagi dengan jurnalistik elektronik atau jurnalistik online, yaitu yang ada di internet, yang bisa dilakukan dengan cara streaming ataupun kita bisa lihat melalui website yang telah tersedia. Oke, lanjut. Dalam jurnalistik itu ada jurnalistik keislaman atau yang biasa disebut dengan jurnalistik atau jurnalisme profetik. Mungkin pada baru denger ya. Jadi aku jelasin dikit aja ya. Jadi jurnalisme profetik atau jurnalistik profetik adalah jurnalisme yang memuat tugas kenabian, yang pastinya ada di dalam sifat nabi seperti sidik, amanah, tabligh, tonah. Itu pokoknya jurnalistik yang memuat sifat nabi atau lebih ke kejujuran dari si wartawan atau jurnalisme. Kemudian kita akan membahas tentang berita. Apa sih itu berita? Ada berbagai definisi tentang berita, seperti Paulo de Masner, yaitu berita adalah suatu informasi penting yang menarik perhatian dan minat khalayak. Ada juga Adi Negoro menyebutkan bahwa berita adalah pernyataan antar manusia yang bertujuan untuk memberitahukan yang disiarkan melalui pers. Nah, lebih jelasnya lagi, kita dapat menyimpulkan bahwa berita merupakan laporan informasi penting yang baru atau telah terjadi dan menarik perhatian publik, yang mencerminkan hasil kerja wartawan dan tugas jurnalistik. Dengan demikian, unsur-unsur yang melekat dalam berita ini memiliki sifat yang informatif, layak dipublikasikan, dan sebagai hasil karya jurnalistik, bukan opini wartawan.
Nah, jadi berita itu adalah bagian dari jurnalistik, atau bisa disebut dengan anaknya jurnalistik. Jadi berita itu bagian dari jurnalistik gitu. Nah, ini berbagai macam variannya, seperti berdasarkan bidangnya, yaitu contohnya politik, ekonomi, olahraga, otomotif, dan lainnya. Ada juga berdasarkan usia, seperti untuk anak kecil. Anak kecil itu seperti bobo, itu kan bisa untuk anak-anak TK, anak-anak SD. Kemudian ada untuk remaja seperti tabloid remaja. Kemudian ada untuk orang tua seperti koran. Kemudian ada juga berdasarkan sifat kejadiannya, yaitu bisa dapat diduga atau hari-hari yang akan datang, hari-hari besar seperti 17 Agustus itu ada upacara. Kemudian ada juga berita yang tidak terduga seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Oh iya guys, hampir lupa nih, berita ini tuh ada unsur-unsurnya. Pasti ada yang udah tahu, karena ini merupakan mata pelajaran zaman SD kalau nggak salah. Kalau nggak juga zaman SMP juga ada sih, sampai SMA pasti tahu. Jadi berita itu kan ada unsurnya, yaitu 5W dan 1H. Ya, ada 6. Yang pertama yaitu who atau siapa, yaitu berita yang mengandung unsur siapa harus ditarik, harus menyebutkan sumber yang jelas, yaitu siapa yang ada di berita ini. Kemudian yang kedua what atau apa sih berita yang disampaikan, atau apa inti berita yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga ada where, di mana, itu di mana sih kejadian ini, di mana peristiwa yang terjadi, apakah di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, atau di mana aja. Kemudian yang keempat ada when atau kapan, yaitu waktu yang sedang terjadi, yaitu waktu dari kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Kemudian ada why atau bagaimana, yaitu kelengkapan unsur yang memuat tentang mengapa terjadi peristiwa ini, atau alasan apa yang membuat peristiwa ini terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu how atau bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi dan runtutan masalahnya itu seperti apa. Gitu guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Banyak salah, banyak kata itu udah biasa ya guys, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.